Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini kita melanjutkan bab 1, teks deskripsi. Submaterinya adalah kebahasaan teks deskripsi. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simak dengan baik ya videonya. Selamat belajar. Kebahasaan teks deskripsi terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kata umum dan khusus. Yang B, kalimat citraan. Yang C, kelas kata, kata sifat, kata kerja, kata benda. Yang D, kalimat perincian. Dan yang E, kata serapan asing atau daerah. Berikut Miss berikan penjelasan dari tiap kebahasaan tersebut. Kebahasaan yang pertama yaitu kata umum dan kata khusus. Kata umum yaitu kata yang digunakan untuk menyebut benda, perbuatan, sifat, atau kejadian secara umum tanpa spesifikasi tertentu. Sedangkan kata khusus yaitu kata yang digunakan untuk menyebut benda, perbuatan, sifat, atau kejadian dengan spesifikasi tertentu atau yang memiliki arti lebih spesifik daripada kata umum. Nah, langsung saja di sini Miss tampilkan contoh kata umum dan kata khususnya. Nah, yang pertama ada kata umum pemandangan alam. Nah, pemandangan alam itu banyak ya, itu belum spesifik. Maka khususnya apa? Pemandangan alamnya ada gunung, pantai, sungai, danau, dan laut. Nah, kata umum yang kedua di sini ada makanan berkuah. Nah, ini masih secara umum juga, belum spesifik. Kalau kita ke kata khusus, maka makanan berkuahnya di sini ada bakso, soto, sayur sop, dan lain-lainnya. Nah, itu yang disebut kata khusus dan kata umum. Kata umum yang ketiga di sini ada kendaraan. Kendaraan kata khususnya ada mobil, motor, sepeda, kereta, dan bus. Nah, itu dia ya yang disebut kata umum dan kata khusus. Biasanya kata umum dan khusus itu saling berkaitan. Kebahasaan yang kedua yaitu kalimat citraan. Kalimat citraan yaitu kalimat yang menggambarkan suatu objek, peristiwa, atau situasi dengan lebih hidup dan mengesankan. Kalimat citraan digunakan dalam teks deskripsi agar memudahkan pembaca untuk seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dialami penulis. Nah, kalimat citraan itu terbagi berdasarkan panca indera yang dimiliki oleh manusia. Nah, di sini diantaranya ada penglihatan, indera pendengaran, indera perabaan, indera pengecapan atau pencitarasaan, dan indera penciuman. Nah, berikut ini Miss berikan juga contoh kalimat dari tiap citraan. Yang pertama, citraan penglihatan. Para pendaki disajikan panorama keindahan bunga khas pegunungan, yaitu Edelweiss. Nah, di sini berkaitan dengan indera penglihatan bahwa ada panorama atau pemandangan yang indah yaitu bunga khas pegunungan Edelweiss. Nah, yang kedua citraan pendengaran. Di hutan belantara, desiran angin melalui pepohonan. Nah, gemericik air dari sungai kecil yang mengalir dapat dijumpai. Nah, ini berkaitan dengan pendengaran, yaitu suara angin dan suara air dari sungai. Yang ketiga, perabaan. Contohnya, di pantai dapat kita rasakan pasir yang hangat di bawah telapak kaki. Nah, di sini bisa kita rasakan ya indera perabaan bahwa ada rasa-rasa hangat di kulit kita dan sensasi dingin air laut yang menyentuh kaki saat ombak datang. Jadi ada pasir yang hangat dan dinginnya air laut. Berikutnya contoh pencitarasaan. Rendang umumnya gurih karena menggunakan santan yang kental dan bumbu rempah yang kuat. Nah, pencitarasaan berkaitan dengan rasa baik dalam makanan, minuman ya. Nah, di sini rasa dalam makanan rendang rasanya gurih. Terakhir, citraan penciuman. Gunung Papandayan memiliki daya tarik karena wangi belerang. Nah,
Kalau indera penciuman berarti berkaitan dengan aroma atau wangi-wangi bau sesuatu. Ya, itulah kalimat citraan dan contoh kalimatnya. Kebahasaan yang ketiga yaitu kelas kata. Kelas kata ialah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem tata bahasa. Dalam bahasa Indonesia, kelas kata itu terbagi menjadi 6. Nah, diantaranya akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama ada kata benda. Kata benda atau nomina adalah kata yang mencakup nama semua benda atau yang dibendakan. Benda terhitung, benda tak hitung, dan menyatakan nama khas. Nah, ini yang disebut kata benda. Yang kedua, kelas katanya ada kata sifat atau nama lainnya adjektiva. Adalah kata yang menyatakan sifat atau keadaan atau karakteristik pada suatu benda. Kelas kata yang ketiga yaitu kata kerja atau verba, yaitu kata yang menyatakan aktivitas atau proses suatu perbuatan yang dilakukan oleh objek. Nah, berikut Miss berikan jenis kelas kata dan contoh katanya. Yang pertama tadi kata benda. Kata benda, benda terhitung, benda tak hitung, dan menyatakan nama khas. Ya, benda tak hitung, monumen, puncak, generasi, pohon, rumah adat, pakaian, pantai, makanan, dan lain-lain itu disebut kata benda. Bahkan orang pun disebut juga sebagai kata benda. Yang kedua kata sifat, contohnya ya tadi ya, sifat atau karakter atau keadaan suatu benda. Ramah, cantik, pintar, bijaksana, sombong, sopan, wangi, dan masih banyak kata sifat lainnya. Kata kerja yaitu aktivitas atau perbuatan, misalnya makan, membaca, mencair, membeku. Nah, ini kata kerja aktif. Nah, berikutnya dibayar, diiringi, berarti kata kerja pasif. Ya, itulah kelas kata yang kita bahas dalam video ini ya. Kebahasan yang keempat yaitu kalimat rinci. Kalimat rinci adalah kalimat yang secara terperinci menjelaskan suatu ide, gagasan, atau informasi. Kalimat ini cenderung lengkap dan memuat banyak detail yang memberikan gambaran yang lebih jelas tentang suatu objek. Berikut Miss tampilkan kalimat rinci dalam teks deskripsi. Nah, di sini ya, kalimat utamanya, Monas dibangun menjulang tinggi. Seluruh bangunan berupa material marmer dan bagian cawannya dilapisi emas. Nah, di sini kalimatnya Monas dibangun menjulang tinggi, bangunannya dari marmer dan cawannya dilapisi emas. Nah, tapi kalau secara lebih umum lagi atau secara lebih rinci, di sini Monas dibangun, nah tingginya berapa? Di sini dijelaskan 132 meter dan berbentuk lingga yoni. Nah, seluruh bangunan ini dilapisi marmer. Nah, apa saja yang dilapisi marmer? Nah, di bagian puncaknya terdapat cawan. Terdapat lidah api dari perunggu yang tingginya 17 meter. Nah, diameternya 6 meter, beratnya 14,5 kg. Nah, lidah api ini dilapisi emas sebesar 45 kg. Lidah api Monas terdiri atas 77 bagian yang disatukan. Nah, di sini ada kalimat utama dan kalimat rinci dari informasi tentang objeknya yaitu Monas. Ya, itulah yang disebut sebagai kalimat rinci. Kebahasaan yang terakhir yaitu kata serapan asing dan daerah. Nah, kata serapan itu apa? Nah, yaitu kata-kata yang berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah, nah, tetapi telah diadopsi dan digunakan dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan pembagiannya, kata serapan terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada adopsi. Adopsi yaitu proses penyerapan kosakata asing atau daerah tanpa mengubah ejaan, pengucapan, dan penulisan. Artinya dari penulisan, ejaannya, nah itu utuh kita ambil. Di sini contohnya kata internet dan supermarket dari bahasa Inggris, kita ambil seluruh katanya, baik tulisan maupun bacanya. Nah,
Yang kedua yaitu adaptasi. Adaptasi yaitu proses penyerapan kosakata asing dan daerah dengan perubahan ejaan atau pelafalan sesuai ejaan bahasa Indonesia. Nah, di sini contohnya kita ambil kata komputer dan restoran. Nah, komputer dari bahasa Inggris, tapi kita ubah ejaannya ke bahasa Indonesia menjadi huruf K ya. Begitupun dari bahasa Perancis restoran. Nah, tulisannya seperti ini, tapi kita sesuaikan ejaannya ke bahasa Indonesia. Nah, itu proses yang kedua, adaptasi. Proses yang ketiga yaitu terjemahan. Nah, terjemahan yaitu proses penyerapan kosakata asing dengan menerjemahkan bahasa asalnya ke bahasa Indonesia. Contohnya kata online. Online itu berasal dari bahasa Inggris, artinya daring. Atau download, dari bahasa Inggris juga, artinya unduh. Nah, proses yang terakhir yaitu kreasi. Kreasi hampir sama dengan terjemah, tetapi kreasi bisa membentuk istilah baru dalam bahasa Indonesia dan tidak harus sama persis dengan bahasa asingnya. Contohnya di sini browser. Nah, itu dari bahasa Inggris, artinya kalau kita ke bahasa Indonesia dia membentuk istilah baru yaitu peramban. Nah, yang kedua drive-thru. Drive-thru itu lantatur. Lantatur itu kepanjangan dari layanan tanpa turun. Nah, terakhir screenshot, artinya atau kreasinya yaitu tangkapan layar. Nah, selain itu contoh kata serapan dari bahasa daerah juga banyak ya. Salah satunya di sini ada dari bahasa Sunda. Nah, di sini ada kata nyeri. Nah, nyeri itu sebetulnya dari bahasa Sunda, tapi sudah masuk ke bahasa Indonesia ya. Nyeri itu artinya sakit. Mending. Mending juga sebetulnya dari bahasa Sunda, tapi sudah masuk ke dalam KBBI, artinya lumayan. Meriang juga sama, ini dari bahasa Sunda, artinya sakit. Dan dari bahasa Jawa, contohnya di sini ada kata ampuh. Ampuh ini artinya sakti. Amblas itu artinya hilang atau lenyap. Ya, inilah beberapa contoh dan proses kata serapan baik asing daerah ke dalam bahasa Indonesia. Ya, itulah kelima kebahasaan dalam teks deskripsi. Ya, itulah materi kita di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau penjelasan dari Miss. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, sila sampaikan di kolom komentar. Sumber referensi yang Miss gunakan yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 8, edisi Kurikulum Merdeka, penerbit Grafindo Media Pratama. Ya, sampai jumpa di materi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.